Harga telur ayam negeri di sejumlah pasar tradisional Surabaya masih tinggi. Di Pasar Tambarjo Surabaya misalnya, harga telur mencapai Rp31.000 per kilogram. Dibandingkan 3 hari lalu, harga ini sudah mengalami penurunan Rp1.000. Namun, tetap saja harga telur ayam masih tinggi, karena normalnya harga telur berkisar antara Rp26 hingga Rp27.000 per kilonya. Selain telur ayam, harga ayam potong juga mulai mengalami penurunan bertahap sejak 2 hari terakhir. Sebelum bulan Ramadan, harga ayam potong sempat menyentuh Rp40.000 per kilonya. Namun saat ini harganya Rp38.000. Namun harga ini masih tetap mahal karena umumnya harga ayam potong berkisar antara Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sudah agak turun, kemarin masih 40.000. Ya mungkin satu ya momen juga dua karena ya mungkin itu pakan juga mahal semua. Tingginya harga ayam potong membuat pembeli menyiasati dengan cara mengurangi pembelian atau beralih ke ayam file atau ayam tanpa tulang. Ya biasanya memang bulan-bulan kayak gini mesti naik ya bulan Ramadan, tapi ya mau nggak mau mesti beli juga. Biasa ini tadi ada yang saya file, kalau yang saya file itu untuk kayak campuran bikin nugget atau apa kan jadi lebih banyak gitu loh. Kalau untuk 1 kilo sendiri dipotong-potong kan, nah, jadi diakalin untuk campuran nugget, campuran apa gitu, jadi bisa lebih banyak. Harga kebutuhan yang kian melambung membuat pedagang makanan kian menjerit, seperti yang dialami oleh Nur. Setiap harinya, ia menjual nasi campur dengan berbagai olahan ayam dan telur. Dalam satu hari, ia menghabiskan 2 kg daging ayam dan 2 kg telur ayam. Ia tidak mungkin mengurangi jumlah pembeliannya, sehingga menyiasati dengan mengurangi porsi makanan. Porsinya ya dikurangi dikit lah. Potongan ayamnya, kalau telurnya pilih yang agak kecil. Isinya kan lebih banyak, ada yang isi 22, 24 gitu. Pendapatannya merugi nggak? Enggak, alhamdulillah. Ya ngurangin lah, cuma gimana ya. Pokoknya enggak sampai ngurangin gajinya karyawan, kasihan kan dia kerja. Tingginya harga di momen Ramadan seperti sekarang disebabkan tingginya permintaan dari masyarakat. Agar harga kembali stabil, masyarakat diimbau untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Dia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur. Masyarakat Indonesia gerah dengan kenaikan harga bahan pokok yang terus meningkat beberapa bulan menjelang Ramadan. Harga sejumlah bahan pokok seperti beras, telur, daging ayam hingga bawang putih dan merah terpantau fluktuatif membuat para pedagang eceran dan juga pembeli resah mendekati Lebaran. Inflasi harga bahan pokok masih berlanjut memasuki periode Ramadan dan mendekati hari Lebaran. Rabu 13 Maret, daftar panel harga bahan pangan nasional menunjukkan mayoritas harga pangan kompak naik jika dibandingkan dengan harga pekan lalu pada 6 Maret 2024. Harga rata-rata nasional per 13 Maret, harga beras premium naik 0,55% menjadi Rp16.570 per kilogram. Sedangkan bawang putih naik 2,79% menjadi Rp41.000 per kilogram. Dan bawang merah naik 0,85% menjadi Rp34.600 per kilogram. Komoditas sumber protein yakni daging ayam ras naik 1,21% menjadi Rp39.000 dan telur ayam ras naik 4,26% menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Paling tinggi ikan tongkol naik 6,18% menjadi Rp34.500 per kilogram. Beras hampir separohnya ya naik ya. Banyak banget beras. Udah hampir 800-an lebih. Beras per karung. Biasanya 600, sekarang udah 800. Telur juga biasa 28.000, sekarang udah 33 per kilonya. Modal juga makin bertambah. Terus pembeli juga berkurang. Itu sih. Gitu aja. Udah ya itu yang biasa beli 10 ya beli 5, 7, 8 per dikurangin dari biasanya karena memang tinggi ya, tapi masih beli sih. Pelanggan masih. Bedanya cuma itu aja. Dikurangi berkurang biasa 15 mungkin 10, 12. Hampir 1 bulan ini sih
1 bulan ini terutama yang paling signifikan sekitar H-10 lah ya, H-10 sebelum puasa itu sudah mulai signifikan naik. Tapi finalnya adalah di H-2 sebelum puasa itu udah lumayan, kenaikannya lumayan gitu. Itu kedampak sih bagi pedagang sendiri. Sangat kerasa gitu ya, biasa modal kita berapa belanjanya sekarang dengan untung yang sama, sedangkan kita harus mengeluarkan modal yang begitu besar gitu, itu kedampak sih semuanya gitu. Paling kalau bulan-bulan ini yang naik itu harga cabai, bawang sempat beberapa kali naik tapi kembali stabil. Dampaknya untuk pengunjungnya aja sih yang berkurang, pembelinya gitu. Undangannya juga berkurang jauh, ya kan, juga modal juga tinggi banyak. Jadi nggak sesuai dengan keuntungan lah kalau sekarang jualan di jauh ya. Jadi semoga ini ya, seperti gula putih pun juga sangat sulit sekali. Tolong gula putih itu sampai pernah menembus 17.000 saya beli. Ya sekarang mudah-mudahan nanti bisa kembali seperti biasa ya, 16.000, 17.000 atau bagaimana. Ya kalau beras sekarang sekitar 15 per kilo, yang bagus, yang premium itu yang sedang lah, maksudnya yang bagus lagi lebih mahal lagi. Tidak hanya pedagang saja yang mengeluh, begitupun para pembeli. Continuum Indef atau Institute for Development for Economic and Finance merilis analisis respon masyarakat di media sosial tentang kenaikan harga menjelang Ramadan pada 5 Maret 2024. Survei tersebut melibatkan 67.000 lebih responden pengguna media sosial X dan TikTok. Riset menunjukkan 99% pengguna mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok, 71% mengeluhkan kenaikan harga beras, 19,2% mengeluhkan kenaikan harga telur, dan 8,5% mengeluhkan kenaikan harga daging ayam. Menurut Wakil Direktur Indef Eko Listianto, harga bahan cenderung fluktuatif beberapa bulan terakhir karena suplai yang berkurang akibat pola cuaca El Nino. Di luar faktor itu juga ada faktor momentum-momentum musiman yang kemudian memicu peningkatan permintaan. Ya katakanlah di bulan awal-awal 2024 ada Imlek, yaitu dia mendorong permintaan, terus kemudian diikuti dengan pemilu ya, yang dimana hingar-bingar pemilu ini juga mendorong permintaan beberapa bahan baku lah, bahan pokok ya, sembako lah kira-kira begitu. Nah yang terakhir tentu nanti ini kita akan menghadapi Lebaran ya. Puasa dan Lebaran ini adalah puncak dari permintaan tersebut gitu ya, momen musiman tersebut ya. Biasanya tidak ada peristiwa yang lebih tinggi daripada momen puasa dan Lebaran yang bisa mendorong permintaan di ekonomi Indonesia begitu. Jadi menanggapi harga beras yang tak kunjung menurun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah telah mempertebal stok beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan serta beras komersial. Itu yang naik itu beras lokal. Karena apa? Musim tanamnya bergeser, artinya musim panennya bergeser kan? Nah ini sudah mulai panen, tapi panen rayanya bulan depan dan bulan Mei. Tapi sekarang sudah nggak naik lagi, ya hanya memang belum turun. Ada beras yang tidak naik, beras yang dijual oleh Bulog. Ada namanya SPHP, ada namanya beras medium, premium. Yang premium 14.000, yang SPHP 11.000 1 kilo. Ya, jadi kalau ini berat sebetulnya ada beras yang disediakan oleh pemerintah. Tapi kalau tetap beras lokal, ya memang suplainya masih kurang. Bulan depan baru panen raya. Menurut Indef, keluhan masyarakat terkait mahalnya bahan pokok dipicu fakta bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan harga pangan tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilan masyarakat. Jika situasi ini terus berlanjut, Indef memprediksi angka kemiskinan di Indonesia kemungkinan bertambah. Tim Liputan, CNN Indonesia.